Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, keputusan memperlama libur sekolah ini harus dapat dipahami semua pihak lantaran penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini yang belum reda. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Hilya Aulia memberikan tanggapan atas perpanjangan libur sekolah atau proses belajar di rumah sejak 15 April hingga 23 April. Disambung libur Ramadan dan Idul Fitri hingga 1 Juni 2020. Menurut Hilya, keputusan memperlama libur sekolah ini harus dapat dipahami semua pihak lantaran penyebaran virus corona atau COVID-19 di daerah ini yang belum reda. Keputusan seperti ini menurutnya tepat dilakukan pemerintah kota dan pihak legislatif menyetujui hal tersebut, apalagi kondisi daerah Banjarmasin sudah masuk zona merah. Dalam kondisi daerah yang tidak aman tersebut tidak memungkinkan adanya kegiatan berkumpulnya orang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Disinilah perlunya peran orang tua untuk melanjutkan proses belajar yang tertunda di sekolah. Selama berapa bulan anak-anak kita tidak belajar, tetapi saya lihat kemarin dari beberapa sekolah itu mereka belajar secara online walaupun tidak terlalu efektif, tapi dengan adanya sekarang keadaan kita dalam keadaan darurat dan zona merah mengenai COVID-19 ini, itu ya artinya kita syukuri. Dan disinilah guru sangat berperan dan juga orang tua. Guru harus mengingatkan selalu orang tua untuk anak-anaknya belajar di rumah, kemudian juga setiap hari bisa memberikan pelajaran walaupun lewat online yang ada menggunakan WhatsApp. Kemudian lagi di sekolah juga di rumah si ibu-ibu orang tuanya, mama-mamanya atau bapaknya harus selalu mengawal anak-anaknya. Hilya berpendapat konsep belajar di rumah tidak akan menurunkan mutu pendidikan secara nasional. Dengan pola belajar yang terarah dan pendekatan yang baik dari orang tua, tidak akan menurunkan mutu pendidikan sementara waktu ini. Semua tetap berharap kondisi seperti ini cepat berlalu, peserta didik bisa sekolah kembali, belajar dengan guru dan bertemu dengan teman sekolahnya sebagaimana biasa. Murtasia, Risna, Banjar TV. Sementara itu, instansi terkait diminta melakukan pengawasan ketat agar tidak ada lagi pelajar yang nongkrong di saat malam hari di tengah kebijakan Wali Kota Banjarmasin memperpanjang masa libur sekolah. Anjuran belajar di rumah belum sepenuhnya diterapkan. Buktinya masih ada sejumlah pelajar keluyuran dan berkerumun di berbagai tempat. Ironisnya lagi ada yang melakukan kegiatan tak terpuji seperti mabuk lem, tawuran hingga aksi balap liar. Sebaiknya instansi terkait melakukan pengawasan ketat agar tidak ada lagi pelajar yang nongkrong di saat malam hari di tengah kebijakan Wali Kota Banjarmasin memperpanjang masa libur sekolah hingga awal Juni nanti. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Hilya Aulia menyarankan Dinas Pendidikan Distrik Banjarmasin bekerja sama dengan Satpol PP Banjarmasin untuk melakukan pengawasan selama masa liburan sekolah tersebut. Memang pertama distrik harus cepat bekerja sama mungkin dengan Satpol PP. Ya mungkin harus ada edaran, misalnya dibuatkan edaran bahwa mereka akan diberikan sanksi, apalagi di dalam saat kita sekarang ini tidak boleh sama sekali ada kerumunan, apalagi itu para pelajar. Mereka saja kan sekarang diliburkan, apabila mereka ada yang malam keluyuran atau ada tawuran, itu harus diberikan sanksi oleh Disdik sama Satpol PP harus kerjasama dalam hal ini. Hilya juga berharap Disdik mengeluarkan surat edaran yang berisi sanksi terhadap pelajar yang keluyuran, apalagi sampai kedapatan melakukan hal negatif. Terkait belajar di rumah via online, Ketua DPC PKB Banjarmasin ini menilai tak efektif, akan tetapi ini harus dilakukan mengingat wabah corona masih ditetapkan sebagai bencana nasional. Murtasia, Risna, Banjar TV.